Assalamualaikum teman-teman, seperti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kami sama kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan siang hari ini di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, yaitu adalah diseminasi budaya positif yang saya peroleh dari kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, harapan dari diseminasi ini adalah yang pertama memang untuk tugas saya dari rangkaian calon guru penggerak angkatan 9. Namun demikian, harapan yang terbesar adalah apa yang saya dapatkan khususnya budaya positif di modul 1.4 yang saya dapatkan di program guru penggerak itu dapat tertularkan kepada Bapak Ibu khususnya di UPT SMP Negeri 1 Binangun gitu. Jadi kita belajar bersama-sama apa yang sudah saya pahami bisa saya keluarkan, kemudian mungkin Bapak Ibu sudah memahami juga materinya, kita bisa diskusikan bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita melangkah ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik, begitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Saya ulangi ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi dari permasalahan siswa. Dan berikutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Baik, dari keempat pertanyaan pemantik ini, nah ini nanti kita akan pelajari apakah jawaban Bapak Ibu sekarang sesuai atau tidak dengan budaya positif yang akan kita pelajari. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, dari pertanyaan pemantik itu kita akan gali lagi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Pastinya setiap sekolah, setiap lembaga, atau mungkin di rumah itu kita menerapkan budaya-budaya yang pastinya bersifat tentang kebajikan. Tidak ada budaya itu yang tujuannya untuk yang tidak baik. Pastinya untuk membawa karakter atau budaya yang baik di lingkungan tempat kita berada. Nah, Bapak Ibu, ini nanti akan kita pelajari konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak serta-merta bisa terwujud kalau tidak ada proses dalam melalaminya. Jadi nanti kita akan pelajari yang pertama apa itu disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, berikutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol kita sebagai guru, yang keenam tentang studi tiga restitusi. Mungkin ada yang sudah familiar dengan istilah tersebut atau mungkin ada yang sudah menjalankan tapi belum tahu istilahnya apa. Nanti kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempraktekkan ini namanya cobalah buta. Ya, Bapak Ibu, ini diminta untuk bergandengan. Jadi kita membayangkan saja Bapak Ibu, jika kita dihadapkan pada satu keadaan di mana kita diminta untuk membuka genggaman tangan kita
bayangkan di dalam genggaman tangan kita ini adalah sebuah harta yang sangat berharga atau prinsip hidup yang betul-betul kita pegang teguh. Kemudian satu orang atau beberapa orang mempengaruhi kita membuka genggaman tangan kita. Sudah bayangkan ini adalah di genggaman tangan kita ini adalah harta, sesuatu yang sangat berharga di dalam diri kita. Kemudian ada yang mempengaruhi kita, baik itu menggoda, mengiring-iring dengan sesuatu untuk membuka genggaman tangan kita. Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Ada dua kemungkinan. Apakah kita tetap menggenggam tangan kita, ataukah kita akan membuka genggaman tangan kita? Itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah Anda atau B itu adalah yang sebagai pengaruh yang mempengaruhi untuk membuka genggaman tangan kita tadi? Apakah kita yang menggenggam tangan itu akan membuka atau menutup tangan kita? Mungkin ada yang menutup, ada yang tidak. Yang kedua, apakah Anda ketika mempengaruhi orang lain itu orang lain akan membuka tangannya? Ternyata di Bapak Ibu yang tadi tidak praktek ya dulu. Terus yang ketiga, apa alasan Bapak Ibu untuk memilih tetap menggenggam tangan atau membuka genggaman tangan Bapak Ibu? Ini ada alasannya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira satu saja saya ingin tahu kenapa Bu Leni tadi sudah menutup ya? Kenapa Bu Leni memilih tetap menggenggam tangan Bu Leni? Untuk mempertahankan sesuatu yang sangat penting buat saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga memiliki ide yang sama bahwa Bapak Ibu tetap mengapalkan tangan Bapak Ibu tidak membukanya, yaitu untuk mempertahankan prinsip yang diyakini. Begitu Bapak Ibu. Nah, sesungguhnya dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali atau kontrol terhadap diri kita? Kita sendiri ataukah orang lain? Kita sendiri. Kalaupun kita membuka tangan kita, itu bukan karena pengaruh dari orang lain, melainkan keinginan diri kita untuk membuka genggaman tangan kita, meskipun itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini adalah beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi kembali lagi ke tadi, dari genggaman tangan tadi, bahwa kontrol diri itu sebenarnya yang bisa mengendalikan adalah diri sendiri. Begitu juga anak-anak. Sekuat apapun kita menyuruh anak untuk mengerjakan tugas, manakala anak-anak itu tidak memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, anak-anak itu pasti tidak akan mengerjakan. Ya mau bukan. Bapak Ibu, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini sebenarnya yang terjadi adalah murid menginginkan dirinya sendiri untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi keliru kalau kita merasa bahwa murid ini manut sama saya karena perintah saya, karena saya memotivasi dia, bukan, tetapi karena dia sendiri yang ingin dikontrol oleh orang lain. Yang kedua Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, kadang kita memberikan hadiah, memberikan ujian, memberikan penghargaan kepada anak
itu kita pikir efektif. Namun ternyata ketika anak itu tidak diberikan penghargaan, tidak diberikan hadiah, mungkin tidak ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi kurang efektif jika Bapak Ibu memberikan penguatan yang positif itu bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Mungkin dalam jangka waktu dekat terlihat, tapi tidak memunculkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri individu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini contohnya, misalkan ketika ada anak mengantuk atau tidur di dalam kelas, kemudian kita memberikan kritik kepada anak tersebut. Kenapa kamu kok tidur? Apakah kamu gak kasihan sama Bapak Ibu guru yang ada di depan? Sudah capek-capek datang ke sini untuk memberikan pelajaran, tapi kalian malah rame, kalian malah tidur. Apakah kalian gak kasihan? Nah, itu sebenarnya ketika anak bangun dari tidurnya terus mendengarkan kita, itu tidak menguatkan karakter mereka. Jadi kritik yang apalagi kita berikan di depan orang banyak, itu malah akan melemahkan karakter mereka, membuat mental mereka menjadi tidak baik, gitu Bapak Ibu. Nah yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi jangan terus kita sebagai Bapak Ibu guru, kamu kudu manut dengan apa yang dikatakan Bapak Ibu guru, bukan. Tetapi harapannya adalah kembali lagi ke tadi, motivasi yang kita berikan bisa menimbulkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari paksaan kita, bukan dari apa yang kita berikan, bukan dari kontrol yang kita berikan kepada anak. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi kita belajar teori kontrol, kalau kita dulu kita memberikan stimulus, maka anak akan merespon ini. Kita memberikan stimulus B, harapannya respon dari anak juga B, gitu. Namun di dalam teori kontrol, Bapak Ibu, kita bisa lihat kalau di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Bapak Ibu mengajar anak-anak kebutuhannya belajar, bukan, tapi di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap orang melakukan suatu tindakan itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Di dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Melihat kipas angin itu misalkan podo, warnanya hijau dan putih, bisa bergeleng-geleng. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Enggak, itu warnanya bukan hijau, tapi warnanya warna yang lain misalkan ya, warna toska itu misalnya. Kita nggak boleh terus kudu podo, gitu tidak. Terus kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam melihat sesuatu di stimulus respon, kudu podo pandangannya. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi ternyata orang lain itu memiliki pandangan yang sesuai dengan imajinasi mereka sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh sama. Jadi di dalam rumah tangga ini biasanya ya, di rumah tangga itu mungkin Pak Supri, istri itu tidak menghendaki misalkan anduk ditaruh di atas kasur. Dan suami itu tidak merasa bahwa anduk ditaruh di atas kasur itu sesuatu yang tidak benar. Nah, itu kalau tidak saling memahami, pasti akan terjadi percekcokan setiap hari. Betul ya Bapak Ibu? Setiap hari betulnya alam.
itu demikian, artinya begini Bapak Ibu, kalau kita memahami, oh pandangan suami itu ternyata anduk ditaruh di atas kasur itu nggak apa-apa, nanti kan bisa dijemur gitu. Tapi kalau istri nggak bisa memahami itu, ya akan jalan keharmonisan rumah tangga sama seperti guru dengan murid. Jadi guru bisa memahami apa yang menjadi pemikiran murid. Kemudian di dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak misalkan di kelas, waktunya sudah masuk, tapi anak-anak berada di kantin. Kalau kita melihat stimulus respon, anak-anak yang berada di kantin itu adalah sebuah kesalahan. Namun kalau di teori kontrol, anak-anak yang di kantin saat pelajaran itu memiliki tujuan. Ada kebutuhan yang mendasari anak-anak untuk melakukan hal tersebut. Contohnya, mereka merasa lapar, yang kedua mereka mungkin merasa bosan, yang ketiga mungkin tidak ada gurunya daripada yang di kelas ke kantin saja. Jadi punya kebutuhan masing-masing. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah memberikan motivasi ke anak-anak, ayo teman-teman sekolah. Nanti kena sekolahmu ada masalah dibantu bapak ibu guru. Nggak bisa, akhirnya dia dipaksa. Terus pokoknya sekolah, ditoknya ke sekolah, misalkan gitu. Itu stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada kolaborasi dari sudut pandang siswa, kenapa nggak mau sekolah itu apa, kita tampung. Kita kolaborasi, kita temukan pilihan-pilihan baru, dan di sini adalah sebuah solusi. Nah, untuk stimulus respon, model berpikirnya, solusinya tadi menang kalah. Kalau yang di teori kontrol, win-win solution atau menang-menang. Tidak ada satu yang merasa menang, satu kalah, tapi semuanya menang berdasarkan versinya masing-masing. Bapak Ibu, lanjut ke disiplin positif. Jadi disiplin positif, kalau kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita itu adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan apa Bapak Ibu, disiplin. Tata tertib, enggak tertib, enggak sesuai totone, enak hukuman, ada sanksi. Nah, ini mungkin kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mungkin dalam budaya kita makna disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk kepatuhan. Dan kadang kata disiplin itu berhubungan dengan hal-hal yang tidak nyaman, tidak dikehendaki oleh mungkin kita sebagai manusia atau anak-anak sebagai murid. Nah, Bapak Ibu sebagai pendidik, tujuan kita di sini mendidik anak-anak itu adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri, bukan motivasi yang berasal dari luar dirinya. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Kalau di dalam kurikulum Merdeka yang sekarang memang harus kita lakukan, harus betul-betul kita laksanakan, karena ini memang tujuan dari pemerintah untuk sekarang ini, yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan P5 10 jam dalam 1 minggu. Nah,
panjang sekali waktu itu, namun apakah kita sudah tahu esensi dari P5 itu apa? P5 itu adalah proyek penguatannya. Tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila dari anak didik kita. Adapun dari profil pelajar Pancasila sebagai tujuan kita itu adalah yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenam, profil pelajar Pancasila ini dalam pelaksanaannya melalui P5 itu harapannya tujuan akhir anak-anak itu bisa ke-6-6-nya ini tercapai, gitu Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui budaya positif yang kita terapkan dalam lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi ke tadi itu, kenapa anak sampai ke kantin? Karena punya motivasi. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya saja, Bapak Ibu, ketika kita ada absen sekarang yang diberlakukan itu setiap pagi, kita datang pagi sebelum jam 7, itu motivasinya yang pertama atau yang kedua, Bapak Ibu, kira-kira nggak absen untuk tidak dapat PPP misalnya. Itu kan contoh dari motivasi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya nanti akan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kita sering terlambat. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu nggak disebut sebagai guru rajin kalau datangnya sering terlambat. Mana motivasi kita datang, misalnya datang pagi, atau motivasi kita masuk ke kelas dengan tertib, itu mana motivasi kita? Nah, dari keduanya ini harapannya menjadi motivasi yang ketiga, Bapak Ibu. Tidak lagi motivasi yang pertama atau yang kedua, tetapi betul-betul untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, kalau kita sudah meyakini bahwa memang tugas seorang guru adalah masuk ke kelas dengan tepat waktu, masuk sebelum jam 7, kita yakini itu betul-betul sebagai nilai kebajikan. Motivasi inilah yang kita harapkan, termasuk anak-anak. Belajar ke sekolah itu biar tidak dapat hukuman, tidak. Belajar datang ke sekolah tepat waktu itu biar dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru, tidak. Tetapi kita harapkan dengan budaya positif ini mereka datang ke sekolah, mereka mentaati peraturan, mereka mengerjakan tugas dengan baik. Itu betul-betul karena itulah yang mereka inginkan untuk menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang dia yakini. Gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini nanti kita uraikan perlahan-lahan sehingga istilah-istilah yang ada di depan tadi betul-betul kita pahami dan dapat kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, jika kita mendengar kata hukuman tadi, itu kita akan menciptakan identitas yang gagal pada diri siswa. Identitas yang sukses itu yang bagaimana? Yang bentuknya adalah disiplin, bukan hukuman. Disiplin ada 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam tabel ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi maupun restitusi itu apa. Hukuman
itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jika tidak melakukan maka akan ada sanksi. Kemudian jika konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jika restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Jika hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu panjang, maka konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Tentunya prosesnya juga akan berbeda karena hasil yang diharapkan juga berbeda. Nah, bentuknya adalah Bapak Ibu, misalkan di dalam hukuman, bentuk yang sering kita lihat, yang kita dengar, kita rasakan, itu adalah peraturannya adalah bla 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 bla. Kamu harus bla 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 bla. Peraturannya kelas adalah kamu harus duduk dengan rapi, dengan tenang. Kamu harus mencatat yang ada di dalam papan tulis. Misalkan. Kalau konsekuensi kita kembalikan ke anak, apa peraturannya di kelas kita? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kita memberdayakan murid untuk berpikir juga, tidak menerima saja apa yang kita katakan, tetapi anak juga ikut berpikir. Di dalam restitusi kita bertanya tentang keyakinan anak. Apa yang kamu yakini? Apa kamu bisa lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kita kembalikan ke anak, tetapi dengan nilai-nilai yang dia yakini. Nah, kalau hukuman itu modelnya paksaan, kalau konsekuensi bentuknya stimulus respon seperti yang sudah kita bahas tadi. Kalau restitusi bentuknya adalah teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu cenderung untuk mendorong menyalahkan dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak untuk patuh. Kalau restitusi mendorong anak untuk menciptakan disiplin positif. Sedangkan hukuman nanti berdampak pada konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau restitusi konsep diri yang kuat. Nah, dari ketiganya pasti kita akan memilih sebuah restitusi sehingga akan memunculkan budaya positif yang kuat melekat pada diri peserta didik kita. Nah, Bapak Ibu kembali melanjutkan ke keyakinan kelas. Teori kontrol tadi lebih pada keyakinan individu terhadap nilai-nilai kebajikan. Nah, apa sebagai Bapak Ibu, sebagai guru, ketika di dalam kelas kita bisa membuat keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda motor, kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kenapa kita kok punya aturan itu? Kalau naik sepeda motor harus pakai helm. Betul, pasti yang ada di dalam benak kita adalah untuk keselamatan diri. Terlebih dari itu mungkin ada yang berpikir juga biar tidak ditilang oleh polisi. Nah, ditilang oleh polisi itu sebagai bentuk aturan. Keselamatan diri itulah suatu keyakinan. Gitu Bapak Ibu. Bisa membedakan ya ini. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Terbebas dari virus untuk pastinya keselamatan dan kesehatan diri kita. Apalagi di waktu corona, masker memang harus digunakan. Keyakinannya itu biar tidak tertular virus. Bukan kalau kita di jalan nanti ada polisi yang menilang nggak pakai masker disuruh push up, bukan ya?
tapi memang betul-betul untuk diri kita supaya sehat, selamat. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Mengapa dari itu? Kenapa kok dibuat keyakinan kelas bukan aturan kelas? Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang sebagai wali kelas bisa mengerahkan anak-anaknya untuk membuat keyakinan kelas. Namun demikian, jika ada yang bukan wali kelas ketika menjadi guru mapel, bisa juga membuat keyakinan saat jam pelajaran panjenengan di kelas tersebut. Jadi bisa keyakinan kelas, bisa juga keyakinan ketika pelajaran yang panjenengan mampu. Nah, Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus diyakini, mungkin dari helmnya dia keselamatan, tapi tidak tertulis. Kalau aturan itu lebih rinci, lebih konkret, terus ada tulisan yang bisa dilihat. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Misalkan, tidak ramai di kelas, itu sebuah aturan. Kalau dibuat keyakinan, kalimatnya kita buat secara positif. Tidak ramai di kelas. Berarti keyakinannya apa, Bapak Ibu? Iya, menjaga ketertiban kelas. Betul ya, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita kembalikan ke kalimat positif menjadi keyakinan kelas. Kira-kira apa, Bapak Ibu? Menjaga kebersihan kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersama-sama bertukar ide. Pengennya kelas ini dibuat bagaimana, idenya apa, kita tampung, kita diskusikan bersama. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu supaya semakin yakin dengan apa yang sudah dituliskan. Ini itu contoh keyakinan kelas dari kesepakatan kelas 7B yang saya buat bersama anak-anak. Banyak ide dari anak-anak, kemudian kita simpulkan dari ide anak-anak tersebut menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar. Jadi tadi motivasi, kemudian keyakinan, sekarang kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi setiap orang melakukan sesuatu hal pasti memiliki kebutuhan dasar. Anak yang pergi ke kantin tadi memiliki motivasi beraneka ragam karena memang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kira-kira anak kantin tadi untuk memenuhi yang mana, Bapak Ibu? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Jadi ada yang kesenangan karena ingin keluar dari kelas, ada juga yang bertahan hidup. Belum makan takutnya semakut gitu, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi ke kantin, ya pergi ke kantin saja karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru itu antara lain adalah penghukum, kemudian pembuat orang merasa